Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Yusuf dan ini Kang Saiful di channel Saiful Zaman. Salam kedaulatan rakyat. Jadi ada sebuah kabar nih Kang dari Instagram ya saya dapatnya. Jadi survei indikator Indonesia menyampaikan kalau 70% warga Indonesia merasa puas dengan kinerja Pak Jokowi. Yang jadi masalah dari 626 responden, bukan 666, 626 responden, ini semuanya daring. Dan nomor telepon yang didapatkannya juga nggak tahu bagaimana caranya survei indikator ini mendapatkan nomor telepon, pokoknya random katanya. Cuman ini sebenarnya nggak masuk akal. Nggak masuk akalnya kenapa? Ini adalah sebuah video di mana ini ada demo supir truk di seluruh Indonesia yang merasa tidak puas dengan apa yang terjadi di Indonesia saat ini. Kita simak bersama-sama dulu ya, Kang. Jalan Sukabumi lumpuh total, ditutup, dicegat, mobil-mobil memuat dicegat. Lumpuh total, guys. Gedung sate guys, gedung sate di Blok Kade. Lanjutkan. Itu berarti di luar yang 73% itu baru. Tapi masalahnya kan supir truk aja udah banyak banget. Iya. Terus yang kita kenal semua ini ya, baik kenalan kita SD, SMP, SMA, kuliah, kerja, teman main segala macam, itu pun masuknya semuanya di luar 73% itu. 70%. 70%. Kan ada survei lain bilangnya 73%, Bang, kepuasan terhadap Pak Jokowi ini. Jadi luar biasa ya. Seluruh yang kita kenal, rasa-rasanya saya juga kenalan saya banyak di mana-mana ya. Itu semuanya di luar yang 70% itu. Jadi 70%-nya yang mana? Nah, ini yang tidak diketahui. Jadi 70% yang goib kayaknya nih. Ya apalagi surveinya daring, Kang. Ada survei Iya. daring kayak gimana gitu kan. Kita nggak kebayang survei daring. Ya itu pertanyaan juga kan. Ketika ada di telepon, kita lah rata-rata lah. Kalau ada telepon yang tidak dikenal, diangkat nggak kan? Enggak. Kecuali udah kong kali kong, nanti Nah. bakal ada yang nelpon dan Nah, orang survei. nah itu. Jadi 600 sekian yang dijadikan random sampling itu bisa jadi hasil dari 6.000 atau 60.000 yang nggak ngangkat. Yang ngangkat cuma 600. 636. Bikinlah itu random sampling. Akal-akalan aja itu mah. Data olah statistik itu mudah diotak-atik. Yang survei-surveian, yang bohong-bohongan, yang sesuai pesanan, yang datanya harus 70% itu bisa jadi datanya sudah ada di awal. Sebelum survei dilakukan, 70% udah keluar. Tinggal nanti data olah statistiknya disamakan ke sini kan. Itu juga bisa dilakukan gitu. Kayak video Akang yang waktu itu teh ya, yang siapa yang bicara di yang tentang ini yang tentang kalau di Amerika pemilu
perhitungan sekian lama, Iya. diketahui pemenangnya di negara apa. Indonesia diketahui sebelum pemilu. Berarti hebat kan Indonesia. Kalau kita, pendapat kita ini nggak sendiri, jadi banyak orang-orang yang merasa tidak puas sebenarnya dengan kinerja pemerintah saat ini, dan ini ada dari salah seorang emak-emak dari akun TikTok namanya Ratu Entok. Kita simak bersama-sama. Tolong kalau perlu didengerin aja, jangan dilihat gambarnya. Bahaya ya Kang ya. Ya ini dia videonya. Bapak Jokowiku yang tercinta, yang terlupi-lupi. Bapak kenapa makin hari buat negara ini seperti negara dongeng dan dalam keadaan ketoprak humor? Bapak suka ya dibully-bully. Nanti salah bully Bapak ciduk orang. Ya kan kasihan, tapi Bapak minta dibully. Kita sudah berdangdut ria dengan keadaan seperti ini yang tidak sudah-sudahnya bersama dengan minyak goreng. Ya Pak ya, bersama dengan pesawat-pesawat yang mengeluarkan asap-asap sehingga ketenggorok Ratu Entok sudah nggak endul sampai detik pagi ini. Udah kayak Doraemon suara saya Pak. Cuman Entok mau bilang ke Bapak, ya Bapak sayangku, apa hubungannya lah Pak? BPJS sama orang mau umroh, sama orang mau beli tanah, mau bikin STNK, mau masuk ke warteg, mau masuk ke pom bensin dan segala macamnya. Dan jujur Pak, saya nggak mau pakai BPJS karena saya orang yang sanggup. Prudensial saya seharga 25 juta 1 tahun Pak. Karena apa Pak? Di negara ini kalau pakai BPJS bukan lagi Pak. Sudahlah mata orang nengok awak setengah karena image-nya pasti orang miskin. Baru kedua Pak, oknum-oknum terkait yang melaksanakan kegiatan BPJS pasti mengeremehkan kita sampai terjadilah hal-hal kematian. Bapak jangan tutup mata. Jadi Pak, kalau Bapak tidak mau dibully, kalau Bapak tidak mau dianggap presiden yang konyol, jangan buat keputusan-keputusan yang buat orang mencemooh Bapak. Nanti orang salah ngomong Bapak ciduk. Orang ejek Bapak ciduk. Tapi ternyata BPJS Bapak buat untuk beli tanah. Apa hubungannya kesehatan sama orang mau beli tanah Pak? Ataupun kalau saya mau buat BPJS Pak bisa aja, tapi itu nggak saya bayar. Nggak sakit jantung Bapak dengarnya. Baru kedua Pak, Bapak pikirkan saya minyak goreng ini kayak mana kan Pak? JHT yang nggak gena-gena aturannya. Pak, kira-kira kalau saya pindah negara Pak boleh nggak Pak? Dibantu apa? Ada nggak negara yang menerima saya Pak? Tapi Bapak yang ngurus semua Pak. Saya udah malas tinggal di Indonesia ini. Pencitraan yang nggak masuk akal. Udah dulu ya Pak ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saat ini banyak sekali sahabat-sahabat dari Saiful Zaman Channel yang menjadi patron dari kegiatan ini, yang mendukung, yang mensupport dengan berbagai cara. Luar biasa, via WhatsApp, via grup, via media sosial lainnya. Bahkan tidak sedikit yang kemudian mendonasikan uangnya untuk perjuangan kami di medan dakwah ini. Ya jelas hal ini sangat membantu keberlangsungan channel ini karena kebutuhan pun kemudian bertambah. Tidak bisa lagi ini dikerjakan oleh 1-2 orang. Kita harus merekrut lebih banyak orang. Dan itu jelas membutuhkan dana yang tidak kecil. Nah, oleh karena itu buat sahabat-sahabat semua yang terus mendukung kami, doakan juga kami untuk mampu istiqomah, untuk mampu terus menyuarakan dan menggemakan suara hati rakyat. Dan seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami dengan membantu operasional channel ini, sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini.